Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari dengan nomor induk mahasiswa 223407 dari Prodi S1 Manajemen Mahasiswa Semester 5 kelas RA17. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kerjasama dalam bidang bisnis internasional dan juga perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional. Pembahasan pada materi ini telah saya kutip dari jurnal, yang mana jurnal itu berjudul Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional terkait aturan pembatasan dan larangan ekspor oleh World Trade Organization atau WTO, dan juga studi perjanjian antara Indonesia dan Uni Eropa. Selain dari jurnal, saya juga mengutip dari buku Bisnis Internasional yang ditulis oleh Arifai Ilyas SEMM dan juga Muhammad Ridho Iswardana, Dr. Lorina Siregar, dan juga Paul Edward Sujiman, MBA PhD. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara, MM. Kerjasama dalam bidang bisnis internasional dan perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional. Kita bahas materi ini dulu yuk. Kerjasama dalam bidang bisnis internasional. Apa itu yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional atau dapat juga diartikan perdagangan antar bangsa-bangsa. Pertama kali dikenal di benua Eropa yang kemudian berkembang di Asia dan Afrika. Lalu bagaimana hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa? Terdapat pula 3 bentuk hubungan kerjasama dalam hukum internasional, yaitu hubungan kerjasama bilateral, hubungan kerjasama regional, dan hubungan kerjasama multilateral. Hubungan yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa merupakan hubungan kerjasama bilateral. Perkembangan hubungan bilateral Indonesia dengan Uni Eropa dapat dilihat dari adanya kerjasama di bidang politik, keamanan, pertahanan, ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan juga sosial budaya. Lalu bagaimana peluang dan tantangan perdagangan internasional? Peluang dan tantangan perdagangan internasional dengan adanya pembatasan dan larangan ekspor nikel yang dilakukan Indonesia terhadap Uni Eropa. Kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa telah berlangsung sejak lama, yaitu sejak adanya perjanjian kerjasama CEPA, di mana dalam melakukan perjanjian ini Indonesia telah melakukan berbagai negosiasi yang menjadikan alasan Indonesia mau melakukan kerjasama CEPA dengan Uni Eropa untuk mendorong suatu perkembangan perdagangan internasional. Lalu, apakah alasan Indonesia menjalin kerjasama dengan Uni Eropa? Alasan pertama Indonesia melakukan kerjasama dengan Uni Eropa yaitu Indonesia perlu mempertahankan akses pasar produknya ke Uni Eropa. Alasan kedua yaitu Indonesia juga perlu mempertahankan investasi asing dari Uni Eropa. Yang ketiga, Indonesia juga perlu meningkatkan investasi di bidang perdagangannya. Lalu, apa saja program yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa untuk memperbaiki kerjasamanya? Di sini ada 3 program yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa untuk memperbaiki kerjasamanya. Antara lain yang pertama yaitu program peningkatan belanja negara untuk perbaikan infrastruktur. Program kedua yaitu keringanan pajak dengan pertimbangan yang sangat ketat. Program ketiga yaitu pendampingan atau pembinaan bagi eksportir atau UMKM yang akan mengekspor produknya ke negara-negara di Eropa secara berkelanjutan. Bagaimana penyelesaian sengketa perdagangan internasional? Berdasarkan hukum internasional, maka dapat diketahui bahwa dalam perkembangan awalnya, penyelesaian sengketa yang ada pada hukum internasional terbagi menjadi 2, yaitu diselesaikan secara perang dan secara damai.
Yuk simak ada 5 cara menyelesaikan sengketa internasional. Cara yang pertama yaitu dengan negosiasi. Cara yang kedua dengan mediasi. Cara yang ketiga yaitu konstilasi. Cara yang keempat yaitu arbitrase. Dan yang terakhir yaitu pengadilan nasional maupun internasional. Dan simaklah proses penyelesaian sengketa di WTO. Terdapat 4 proses penyelesaian sengketa di WTO. Yang pertama yaitu konsultasi wajib antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang disetujui oleh para pihak. Yang kedua, sidang panel. Yang ketiga, tinjauan banding. Yang keempat, pelaksanaan rekomendasi dan ketentuan yang disahkan oleh DSB atau Dispute Settlement Body. Yuk simak apa saja proses penyelesaian sengketa di WTO. Terdapat 4 proses penyelesaian sengketa di WTO. Antara lain yang pertama, konsultasi wajib antara pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang disetujui oleh para pihak. Yang kedua, negara pemohon atau complaining state mengajukan permohonan pembentukan panel. Proses yang ketiga yaitu lembaga banding WTO atau Appellate Body. Yang keempat yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan rekomendasi dari ketentuan yang disahkan oleh BSD. Selesai sudah pembahasan kita pada materi kerjasama dalam bidang bisnis internasional. Inilah kesimpulan dari materi sekarang. Materi selanjutnya yaitu perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional. Lalu, apa saja teori perdagangan internasional? Apa saja dampak negatif dan positif perdagangan internasional? Bagaimana teori mengenai investasi dalam bisnis internasional? Apakah tujuan dari investasi? Inilah kesimpulan dari materi perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai materi kerjasama dalam bidang bisnis internasional dan juga perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.